Oke ya, ini video gua bikin yang sekaligus gua pengen share analisa gua mengenai minyak yang sekarang lagi ramai gitu, sekarang lagi dibincangin banyak orang gitu. Kita tahu sendiri ya bahwa isu geopolitik ini yang di timur tengah ini masih bergejolak gitu. Kita tahu sendiri bahwa kemarin baru saja ada berita yang dimana sebenarnya faktor utama dari minyak yaitu Selat Hormuz ditutup ya, itu udah dibuka sebenarnya. Video kemarin gue bikin dan sekarang itu ditutup lagi. Ini kenapa? Tapi kenapa pas waktu Hormuz dibuka itu malah naik gitu, minyaknya malah naik, bahkan sampai sekarang malah tambah tinggi. Gue terakhir cek baru tadi ya itu 95 ya, 95 dolar gitu per barel. Ini kenapa malah naik gitu, dan ini gimana cara permainannya si Iran? Gue nganalisa secara pribadi gue ya, gue ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ini adalah pendapat gue gitu. Menurut gue adalah Iran ini bukan ibaratnya dia mau naikin minyak dengan minyaknya itu, dengan supply-nya yang gue maksud, enggak ya. Mereka pintar gitu, mainnya dari mana? Jadi gua ngelihat dari sudut pandang yang berbeda, yang dimana peran pentingnya di sini adalah perusahaan asuransi. Ya kita tahu sendiri bahwa semua kapal yang berlabuh ya itu dia memiliki perusahaan asuransi gitu. Bayar gede banget ya ke perusahaan asuransi buat nanggung semisal ada apa-apa di laut. Ketika perusahaan asuransi ini tidak ada yang mau, kenapa tidak ada yang mau? Ya karena mereka takut kan gitu. Apalagi asuransinya asuransi dari kapal-kapal minyak ini yang mereka sangat-sangat rawan ibaratnya di daerah-daerah rawan. Ketika perusahaan asuransinya nggak ada yang mau, perusahaan kapal terpaksa untuk membeli asuransi dengan jumlah yang mahal gitu. Biar perusahaan asuransi ini mau buat nanggung sedikit dari akibat ya, dari kapal yang terjadi ibaratnya di tengah lautan. Ketika ini menimbulkan efek domino teman-teman yang kita rasakan sekarang. Nyampe saat ini pun kita kerasa ibaratnya di Indonesia baru kemarin gitu. Baru kemarin ya BBM kita dinaikin ya dari Vietnam awalnya itu, Vietnam, Malaysia juga, terus Indonesia itu masuknya sini, Chinese juga, Cina juga gitu. Jadi ini efek domino yang dimana Iran memperlakukan atau melakukan ini ya menggunakan perusahaan asuransi terlebih dahulu gitu. Jadi dia pinter, dia bikin Hormuz ini dibuka tutup buat ngenalin ibaratnya, buat ngenalin ke dunia bahwa dia masih pegang kendali loh. Walaupun kita tahu sebenarnya, gue juga tahu kemarin saat Hormuz dibuka itu sebelum berita itu muncul, gue udah lihat bahwa banyak sekali tentara elit ya dari Iran itu udah masang yang namanya bom di tengah lautan itu, ranjau laut lah kalau mungkin orang-orang militer sebutnya. Jadi walaupun dibuka lah ibaratnya nggak ada kapal yang bisa lewat gitu ya, kalau lu lewat ya meledak gitu, kecuali ranjaunya diambil dulu. Dan nyampe sekarang belum ada berita bahwa itu udah diambil gitu, berarti kan masih di situ. Yang dimana perusahaan asuransi ketika mereka takut yang ngambil resiko sebesar ini, terus pengeluaran dari perusahaan kapalnya ini kan dia harus bayar lebih dong ke perusahaan asuransi, biar perusahaan asuransinya mau gitu, mau nanggung dari asuransi kapalnya itu ketika ada terjadi apapun gitu. Ketika pengeluaran perusahaan kapal ini jadi gede, ini akan menimbulkan efek domino yang nantinya kepukulnya ke harga minyaknya itu yang tersebut gitu, harga muatannya tersebut gitu. Ini sama ya seperti ibaratnya teman-teman beli makanan atau beli cabai ya di Jakarta ya. Kenapa cabai di Jakarta ini harganya lebih mahal daripada di Jawa gitu? Jawabannya bukan karena cabai di Jakarta kualitasnya lebih mahal, lebih bagus, enggak. Jawabannya adalah transportnya gitu. Sama, ketika transportnya itu memakan ongkos yang berlebih ya, harganya bakal dinaikin, menyesuaikan. Nah ini sama, ketika perusahaan kapalnya ini menyesuaikan harga dari pengeluaran mereka buat bisa nganterin minyak mentah ini ke negara-negara tertentu, yang mereka bakal naikin harga itu. Ini bukan faktor atau sumber dari supply and demand, bukan. Gua ngelihat bukan dari situ gitu. Epstein itu pernah ngelihat sumber energi atau minyak atau tambang atau nikel itu bukan berarti dari supply and demandnya, enggak. Cara ngelihatnya enggak seperti itu. Cara ngelihatnya dari transportnya gitu. Kalau semisal minyak di Indonesia ini mahal ya, transportnya dari mana? Ya, transportnya berapa? Yang dihitung itu transportnya gitu. Jadi ini bertolak belakang sama orang-orang yang mungkin trader-trader atau investor yang ngira naik karena perang, karena dibutuhin, karena buat rudal ini. Enggak, justru di permainannya kecil yang kalian nggak lihat gitu. Gue ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ini opini gue pribadi gitu ya. Yang dimana ketika Iran merasa dia punya kuasa buka tutup, dunia akan ngelihat dia masih punya kendali penuh atas Selat Hormuz ini ya. Dimana kita tahu sendiri berapa persen dari pasokan minyak itu melewati situ ya, bukan punya Iran tapi melewati situ, yang dimana itu ibarat tolnya lah, ibaratnya mempercepat jalannya gitu, daripada muter lewat benua Amerika ya, lebih baik motong tengah. Jadi dari situ Iran mempermainkannya gitu. Ketika semua perusahaan asuransi ini takut buat ngasih asuransinya ke perusahaan kapalnya, karena kita nggak tahu gitu, jangan-jangan perusahaan kapal yang udah asuransi ke, semisal gue perusahaan asuransi nih
ada perusahaan kapal minta asuransi ke gua, dia bayar ke gua, terus dia macam-macam, terus dirudal kan, ibaratnya gua harus keluar banyak gitu buat perusahaan itu gitu. Jadi itu sangat-sangat berisiko buat perusahaan asuransi. Jadi banyak sekali perusahaan asuransi yang nggak mau ya, sebab karena ini gitu. Makanya perusahaan kapal itu terus membayar lebih, pengeluarannya lebih. Ya pengeluaran inilah yang akan membengkak ke harga minyak atau muatannya dia tersebut. Ini sama seperti petani gitu, sama seperti yang gue bilang tadi, kenapa cabai di Jakarta mahal, karena ongkos kirimnya itu gitu menyesuaikan gitu. Dan ini menimbulkan efek domino yang masuk ke dalam negerinya juga gitu, mau di Asia mau di Timur Tengah sekalipun gitu. Di Asia ya kita tahu sendiri bahwa ketika minyaknya naik ya, ibaratnya yang kita berangkat kerja pakai bensin, kita berangkat kerja pakai Pertalite gitu ya, harganya naik, apa yang terjadi? Ya itu balik lagi ke analogi yang gue tadi gitu. Jangankan kitanya sebagai orang yang membeli bahan bakarnya itu susah, tapi itu akan menimbulkan efek domino yang ke sumber makanan juga gitu. Harga makan itu jadi lebih mahal juga gitu. Itu akan menimbulkan yang nantinya inflasi gede-gedean gitu. Kenapa gue bisa bilang gara-gara minyak ini sumber makannya bisa jadi mahal, ibaratnya kita beli cabai mahal, kita beli beras mahal gitu. Karena kita tahu sendiri ya bahwa yang gue bilang tadi ya, biaya ongkirnya gitu, ibaratnya barang yang kita konsumsi, ibarat kita di Jakarta, ibarat lu di Surabaya, dari kampung ke kotanya itu kan pakai minyak gitu, itu kan pakai kendaraan yang dimana kendaraannya ada minyaknya di situ. Ketika minyaknya naik ya, si supir kendaraan kan minta ongkos lebih kan juga kan. Nah si penjual juga minta harga lebih. Ini akan menimbulkan efek domino yang rentetan ke atas gitu, yang dimana semua makanan itu akan mahal gitu, semua aset akan mahal, semua makanan akan mahal, semua minyak akan mahal ketika Iran masih melakukan ini terus menerus gitu. Dan gue melihat efek dominonya pertama kali ini dari sini gitu, dari langkah ini. Dari mana? Dari, menurut gue ya, dari keraguan atas perusahaan asuransi, yang dimana Iran mempermainkan Surat Hormuz, terus perusahaan asuransinya jadi takut ya buat ngansuransiin si kapal untuk jalan, ya kan. Alhasil perusahaan kapal jadi harus membayar lebih ke perusahaan asuransi, kayak gitu ya. Jadi perusahaan kapal harus membayar lebih ke perusahaan asuransi, yang dimana pengeluaran perusahaan kapal itu jadi membengkak, dan ini akan mendapatkan efek domino yang dia akan membengkakkan juga ongkos kirimnya itu terus sampai masuk ke masyarakat tersebut gitu. Ketika inflasi tinggi-tinggian, ini apa yang terjadi ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang mungkin orang-orang yang bilang yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Yang punya aset ya itu tambah kaya ya, seperti kalian kalau bilang aset keras ya, seperti kayak rumah, properti, real estate, itu tambah kaya. Dan yang nggak punya apa-apa ya tambah miskin gitu. Kalian jangan ngira wah gue punya mobil, gue punya motor kok gini, tapi kan bahan bakar terus naik gitu. Keuangan lu terus naik nggak? Kalau keuangan lu nggak naik ya kan, ibaratnya uang masuk lu nggak naik, tapi uang keluar lu terus naik, ya lama-lama ya jebol juga gitu. Jadi menurut gua faktor utama dari oil ya, menurut analisa dan pandangan gua pribadi ya, ini dari sini gitu, dari sini, dan ini bakal ke sini gitu. Mungkin dalam waktu sekitar 4 sampai 5 tahun atau bisa lebih cepat. Ini akan menimbulkan efek domino yang dimana kita tahu sendiri bahwa pertahanan suatu negara itu kalau udah sangat-sangat kritis itu nggak lama gitu, nggak ada 1 tahun, bahkan berapa bulan gitu, bisa dihitung bulan. Antara sekitar, kalau Indonesia mungkin sekitar 6 sampai 8 bulan. Jadi akan sangat-sangat susah gitu. Jadi mungkin itu pandangan gua ya mengenai minyak ya. Dan jikapun suatu saat terjadi ya krisis ya, mungkin gua adalah satu-satunya orang yang memprediksi dari mana dulu ini, menurut opini gue pribadi ya, dari mana dulu ini efek dominonya gitu. Kalau gue memprediksikan dari si Iran ini mempermainkan Selat Hormuz, habis itu perusahaan asuransi kapal ya yang gue maksud ya, ini ragu, yang mereka di mana pengeluarannya harus banyak si perusahaan kapal itu, dan ini akan menimbulkan efek domino. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan saat ini. Mungkin dalam beberapa waktu antara kita bisa ngelihat ya market bisa pulih atau enggak, karena kita juga ngelihat ketika peperangan seperti ini market pasti merah semua gitu. Mau saham yang di Indo, mau saham yang di US juga mereka merah semua gitu. Bukannya hijau normal, tapi merah yang gue maksud ini adalah fluktuatifnya nggak jelas gitu. Bahkan investor pun meragukan gitu, apakah ini keadaan terus normal atau bakal terus sakit gitu. Itu bakal susah gitu, yang dimana nanti akan terjadinya ya bubble gitu. Di setiap negara pasti ada bubble, dan itu akan meruntuhkan satu negara satu persatu. Itu serem. Jadi gue bisa bahas ini satu persatu ya, langkah demi langkah ya, update demi update yang terjadi menurut opini dan analisa gue pribadi. Dan jangan lupa buat subscribe.